Ya, perkenalkan adik-adik ya. Ya, Dr. Rima, spesialis gizi klinik. Jadi pada siang hari ini kita akan kuliah mengenai bagaimana itu manajemen nutrisi pada pasien dengan penyakit-penyakit ginjal. Jadi sudah ikuti semua kemarin kuliah mengenai ginjal ya. Jadi seperti di internal mungkin sudah pelajari tentang bagaimana kalau penyakit ginjal akut kidney injury, sudah terus chronic kidney disease sudah ya kemarin ya sama internal ya. Terus sudah pelajari juga tentang batu ginjal, nephrolithiasis. Ya. Nah. Jadi ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem urogenital, tapi yang akan saya fokus bahas mengenai gizinya karena dia di situ ada intervensi gizi khusus. Jadi itu pada penyakit seperti acute kidney disease atau acute kidney injury, chronic kidney disease, dan nephrolithiasis atau pada batu ginjal. Ya, ini semua sudah dilewati perkuliahannya kemarin nih Adek ya. Oh iya dong. Sudah semua Di. Oke, kalau yang lain itu tidak ada intervensi gizi khusus, tapi kalau ketiga penyakit ini ada intervensi gizi khusus yang perlu dipahami, jadi perlu kita pelajari bersama. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, saya request lagi kembali bagaimana itu fungsi ginjal, apa perannya ginjal bagi tubuh manusia, banyak sekali ya. Ginjal banyak sekali berperan bagi tubuh kita. Nah, seperti adik-adik sudah lihat di sini, mungkin sudah tahu semua, sudah lewati anatominya, faalnya, dan bahkan sudah lewat bahas juga penyakit-penyakit, jadi sudah ngerti betul bagaimana fungsi dan struktur dari ginjal. Ya, jadi refresh saja sedikit. Jadi pada ginjal itu mengatur metabolisme banyak. Nah, dan ginjal itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ya. Nah, di ginjal ada mengatur hemostasis dari kalsium dan fosfor, di mana hal ini akan mengaktifasi vitamin D, dan di mana itu penting untuk struktur tulang, karena vitamin D akan berkaitan dengan kalsium, sehingga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang yang baru. Kemudian di ginjal juga itu terjadi proses sintesis eritropoietin, di mana ini adalah penting dalam pembentukan sel darah merah. Ya, jika ada gangguan pada ginjal bisa terjadi anemia, disebut anemia renal. Nah, di ginjal juga itu berperan untuk keseimbangan cairan karena mengatur regulasi dari keseimbangan natrium, di mana natrium itu mampu menarik cairan, jadi kadar natrium diatur di ginjal sehingga menyeimbangkan cairan yang masuk dan yang keluar. Disitulah dapat menentukan volume darah. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal, efek komplikasinya bisa terjadi hipertensi. Ya, seperti ini. Jadi mengatur karena adanya renin-angiotensin aldosteron mekanisme, jadi bisa mengatur tekanan darah pada seseorang. Nah, kemudian di ginjal juga itu mengatur keseimbangan kalium yang juga berperan penting dalam aktivitas otot jantung. Nah, hasil dari metabolisme di ginjal ini adalah pembuatan dari urea, kreatinin, dan lain-lain, di mana ini adalah merupakan produk sistem metabolisme. Jadi apabila terjadi gangguan pada ginjal, kita dapat melihat dengan memeriksa kadar ureum dan kreatinin pada pasien. Dan apabila itu terjadi peningkatan, maka terjadi gangguan fungsi ginjal yang bisa meningkatkan produk sistem metabolisme yang harusnya dikeluarkan. Nah, itu bisa tidak dikeluarkan sehingga mengganggu metabolisme dalam tubuh, sehingga terjadi asidosis atau asam basah pada tubuh pasien. Ya. Nah, nanti di sini berkaitan dengan penyakit-penyakit nanti yang akan kita bahas. Oke, sampai sini sudah bisa paham sedikit ya, Dek ya? Oke, kita langsung masuk ke acute kidney injury atau yang tadi acute kidney disease atau penyakit ginjal akut. Nah, acute kidney injury ini sebenarnya terbagi 3. Saya lupa masukkan. Aki prerenal atau sebelum renal, aki renal yang terjadi pada renal sendiri, dan aki postrenal atau di luar dari saluran ginjal. Ya, aki prerenal itu bisa diakibatkan karena beberapa kondisi seperti
suatu kondisi akut di mana terjadi dehidrasi, yaitu kurangnya cairan, sehingga metabolisme ginjal itu menjadi menurun, sehingga terjadi acute kidney injury. Nah, kemudian ada akirenal, artinya ada gangguan pada struktur di ginjalnya itu sendiri, sehingga tidak dapat memetabolisme hasil pembuangan di ginjal, sehingga terjadilah acute kidney injury. Postrenal artinya di luar dari ginjal, ya itulah salah satunya. Salah satu yang paling sering adalah batu ginjal, ya. Nah, saluran kemih, di situ bisa terjadi sumbatan di saluran itu sehingga pembuangan dari ginjal itu tidak bisa disalurkan. Nah, sehingga terjadi peningkatan dari fungsi ginjal itu. Jadi terjadi acute kidney injury. Di situ kita harus seleksi apakah dia prerenal, renal, dan postrenal. Dan apabila AKI ini terjadi penurunan fungsi ekskresi. Nah, fungsi ekskresi ini akan mengakibatkan terjadi akumulasi air, elektrolit, dan tuksen uremi. Seperti tadi ya, sekilas menjelaskannya bahwa tadi ada peningkatan ini. Karena ini adalah hasil metabolisme dari ginjal. Nah, penurunan fungsi yang mendadak ini sehingga terjadinya penurunan fungsi regulasi yang akan mengganggu metabolisme di ginjal sehingga menyebabkan regulasi tekanan darah, ekskresi sisa metabolisme, keseimbangan elektrolit seperti natrium yang tadi, kalium, klorin, ya. Nah, sehingga terjadi dan regulasi hormonal, dan di mana kondisi ini pun akan kembali menyebabkan akumulasi air, elektrolit, dan toksin uremi yang bisa memperberat kondisi pada pasien. Nah, keselamatan pasien di fasilitas layanan. Siapa ini? Coba aktifkan videonya deh. Yang lain ya, yang belum aktif videonya tetap kembali aktifkan videonya. Nah, kemudian pada AKI juga ini terjadi tadi peningkatan produksi dan penurunan clearance tadi seperti ureum dan kreatinin, yang dimana itu adalah merupakan sisa metabolik sitokin dan protease hormon katabolik serta gangguan transport oksigen dan nutrien pun akan terganggu, di mana terjadi akumulasi air, elektrolit, terus ureum meningkat, perubahan metabolik dan asidosis metabolik bisa terjadi. Ya, seperti tadi karena uremik itu bersifat asam. Nah, jadi apabila terjadi peningkatan bisa terjadi asidosis metabolik dan bisa mengganggu metabolisme dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan katabolisme dan penurunan status nutrisi, di mana hal ini bisa mengganggu proses dari penyembuhan dan peningkatan infeksi yang terjadi pada pasien. Nah, apabila kondisi kritis itu sudah mulai terjadi, kondisi akut tersebut tidak tertangani dengan baik, terjadi kondisi di mana terjadi stres metabolik. Ya, stres metabolik dalam tubuh, misalnya kita lihat biasa banyak pasien di rumah sakit, ya, dia kondisi dalam kesakitan, bahkan ada yang tidak sadar. Di situ adalah merupakan suatu kondisi metabolik di mana terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh, di mana itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Pada seseorang yang kondisi tubuhnya mungkin gizinya tidak terlalu bagus ataupun bagus, nah itu memerlukan kompensasi dalam tubuh itu. Itulah Allah sudah memberikan kita keistimewaan dalam tubuh kita, dia mampu mengkompensasi. Kompensasi ya artinya dia mampu, kita sudah punya cadangan dalam tubuh. Jadi kalau kita terjadi sesuatu, ada cadangan dalam tubuh untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam tubuh. Nah, itu salah satu kompensasinya adalah glikogenolisis, gluconeogenesis, dan lipolisis. Glikogenolisis ataupun glikoneogenesis adalah pembentukan gula dari glikogen, atau glikogen itu adalah cadangan glukosa dalam tubuh. Ya, cadangan glukosa dalam tubuh, di mana kita tahu glukosa merupakan sumber pembentukan ATP, adalah sumber pembentukan energi dalam tubuh. Ya, pada saat kita sakit itu kita memerlukan sangat banyak untuk proses penyembuhan. Ya, nah kompensasi itu diperlukan. Jadi sehingga terjadi hiperkatabolisme, di mana peningkatan metabolisme glukosa, peningkatan resistensi insulin dengan memicu keluarnya hormon glukagon, katekolamin, dan glukokortikoid. Nah, perlu diantisipasi kalau misalnya hiperkatabolisme ini terjadi terlalu lama. Nah, suatu penyakit keadaan tersebut, misalnya tadi gagal ginjal akutnya itu terlalu lama, nah kita tidak tangani dengan cepat nutrisinya,
Bisa terjadi gangguan imunitas, daya tahan tubuh. Karena nutrisi itu salah satu fondasi untuk terbentuknya imunitas. Ya, itu merupakan sumbernya adalah protein-protein. Nah, kalau imunitas yang menurun, infeksi akan meningkat, dan kemudian peningkatan katabolisme protein, pemecahan protein itu meningkat sehingga terjadi ketidakseimbangan nitrogen negatif. Nah, sehingga terjadi akumulasi toksin uremi tadi akan mengganggu survival rate. Survival rate artinya akan menurun. Jadi, oke. Nah, ini yang terjadi. Metabolisme energi dan kebutuhan energi. Akan terganggu metabolisme air, elektrolit, dan asam basa. Ya. Nah, perubahan protein dan asam amino pada ginjal itu, nah ya, reaksi proinflamasi dan sistem antioksidasi, dan merupakan komplikasi dari sepsis, trauma, dan gagal fungsi organ. Kemudian perubahan metabolisme oleh penyakit yang mendasari yang menyebabkan tadi acute kidney injury-nya, adanya disfungsi organ, dan ditentukan oleh tipe dan hasil terapi pengganti ginjal. Nah, kalau metabolisme pada karbohidratnya, nah, bisa terjadi hiperglikemi karena tadi pada stres metabolik akan terjadi peningkatan pembentukan glukosa dengan glikoneogenesis dan gluconeogenesis. Nah, dengan penyebab utama adalah resistensi insulin dan peningkatan konsentrasi insulin ini plasma aktivasi prostesis gluconeogenesis di hepar, terutama hiperversi pelepasan asam amino selama katabolisme protein. Nah, terganggunya juga metabolisme pada lipid. Terjadi kegagalan proses lipolisis yang akan menurunkan aktivitas lipoprotein di fase perifer dan trigliserida di fase hepar. Nah, di mana hal ini akan bisa menyebabkan keadaan kondisi hipertrigliseridemia, penurunan kolesterol total, dan penurunan kolesterol LDL. Untuk metabolisme protein, asam amino terjadi perubahan. Di sini sangat kentara. Ya, di mana aktivasi katabolisme protein yang meningkat, pelepasan asam amino yang berlebihan dari otot skelet dan terjadi keseimbangan nitrogen negatif, peningkatan ekstraksi asam amino di hepar dari sirkulasi, peningkatan gluconeogenesis dan ureagenesis, dan di hati sintesis protein dan pelaksanaan sekresi protein fase akut. Ya, di mana hal ini terjadi pada plasma dan intraseluler. Nah, di mana akan terjadi perubahan metabolisme asam amino non esensial. Jadi asam amino non esensial artinya asam amino yang kita sebenarnya tidak butuhkan dari luar karena adanya proses katabolisme yang meningkat. Nah, itu akan menjadi asam amino esensial. Jadi dibutuhkan dari luar. Ya. Nah, jadi ini clearance asam amino akan meningkat. Jadi kebutuhan protein sangat diperhatikan pada penyakit ginjal. Faktor yang terlibat di dalam patogenesis dan katabolisme protein pada aki yaitu suplenutrien yang tidak kuat, adanya tuksen uremik, ya, dan faktor endokrin. Kemudian perlu diperhatikan apakah sampai ke kondisi sakit kritis, di mana muncul reaksi fase akut atau respon inflamasi sistemik, apakah sudah terjadi asidosis metabolik, atau protease dan kehilangan substrat nutrisi karena terapi pengganti ginjal. Ini apabila kondisi aki atau kidney injury ini tidak tertangani dengan cepat, sehingga jatuh pada kondisi yang kritis dan berat. Kadar plasma asam amino rantai panjang seperti branched chain amino acid, ya, seperti valine, leucine, dan isoleucine, ya. Nah, di mana pada kondisi asidosis ini menginduksi katabolisme dari branched chain asam amino dan mengaktifasi ATP ubiquinon dan menginduksi proteolisis otot dan meningkatkan ekspresi amonia di ginjal. Ya, nah, itu makanya kebutuhan dari BCAA ini diperlukan pada kondisi-kondisi penyakit ginjal. Adanya penurunan produksi, misalnya ada asam amino ya, treonin, lisin, dan serin, gangguan hidroksilasi fenilalanin. Nah, ini semua merupakan kriptopan menurun. Ini merupakan semua protein-protein yang non esensial, tapi menjadi esensial karena adanya tadi
penurunan produksi karena di ginjal itu ada terjadi metabolisme juga protein dan gangguan ginjal yang terganggu sehingga semua protein asam amino ini menjadi kebutuhannya menurun sehingga terjadi peningkatan kebutuhan. Jadi yang tadi yang bisa dibentuk sendiri oleh tubuh akhirnya diperlukan dari luar. Ya, yang jadinya non esensial menjadi esensial. Ini dia metabolik yang spesifik yang penting pada yang terjadi karena abnormalitas berkaitan dengan AKI atau acute kidney injury atau acute kidney disease, yaitu metabolisme protein. Jadi pemecahan tadi ya. Nah, metabolisme asam amino, perubahan spesifik metabolisme asam amino, resistensi insulin perifer, penurunan lipolisis dan gangguan dari pemeriksaan lemak, deplesi sistem antioksidan dan menginduksi pro-inflammatory dan imunodefisiensi. Ya. Bagaimana dengan metabolisme mikronutrien? Nah, pada gangguan ginjal akut, kadar vitamin yang larut air dapat berkurang, apalagi apabila pasien tersebut membutuhkan terapi pengganti ginjal. Sehingga terjadi kegagalan aktivasi vitamin D, di mana penurunan kadar 25 dihidroksi dan 1,25 OHD3 ini menurun sehingga bisa memicu terjadinya hiperparatiroidisme sekunder. Di mana hal ini juga akan memicu penurunan kadar vitamin E dan vitamin A dan kadar vitamin K yang normal atau cenderung meningkat. Kemudian untuk tes elemen itu tidak mengalami perubahan spesifik pada acute kidney injury, namun penurunan kadar konsentrasi selenium di plasma dan eritrosit dapat ditemukan. Pada sakit kritis, pemberian selenium ini dapat memperbaiki outcome, menurunkan insidens kejadian AKI yang memerlukan tindakan terapi pengganti ginjal. Ya, karena pemakaiannya berkesinambungan dan adanya penggantian cairan yang tinggi, ya, fluid turnover, maka terapi ini memberikan pengaruh negatif terhadap keseimbangan elektrolit dan nutrien. Dan terdapat pembentukan reactive oxygen species. Jadi, maksudnya pengaruh negatif terhadap keseimbangan elektrolit dan nutrien karena tadi ya, dianggap bahwa ini AKI, kemungkinan jadi perlu ada sesuatu hal, misalnya pada AKI renal yang diakibatkan karena misalnya kondisi akut tiba-tiba dia tidak sadar atau kurang cairan yang masuk dalam tubuhnya. Nah, sehingga diberikan pergantian cairan, namun itu sangat tinggi overload. Nah, ini bisa mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan sesuatu yang asing dalam tubuh yang berlebihan itu akan memicu keluarnya reaktif oksigen species atau radikal bebas. Ya. Oleh karena itu, tujuan terapi nutrisi pada AKI ini adalah mempertahankan status nutrisi yang optimal, mencegah protein energy wasting. Itu protein energy wasting artinya mencegah protein yang loss itu besar karena protein itu penting bagi sistem imun dalam tubuh, ya, menghindari kelainan metabolisme yang lebih lanjut, nah, memperbaiki fungsi imun dan mengurangi akumulasi toksin uremia. Di mana hal ini berharapkan dapat menjadi keseimbangan nitrogen. Oleh karena itu pemberian jenis dan dosis nutrien itu penting diberikan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, Dek? Atau saya terlalu cepat? Tidak ada ya? Ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya saja ya. Ketua kelas mewakili aja teman-temannya. Nah, untuk saya lanjut di, pemberian nutrisi pada AKI ini tergantung dari ada tidaknya komplikasi pada pasien AKI. Misalnya komplikasi tadi ya, apakah terjadi ada acidosis kah, dan lain-lain. Kelainan metabolisme karbohidrat, kelainan metabolisme lipid, asam amino, mikronutrien, dan tes elemen. Nah, kemudian asupan nutrien yang optimal ditentukan oleh tingkat keparahannya, kemudian komplikasi yang terjadi, tingkat metabolisme dan status nutrisi pasien pada saat dia sakit. Apakah dia underweight kah, atau normal, atau overweight? Nah, underweight maupun overweight itu sama-sama membuat nutrisi, membuat prognosis itu tidak bagus.
Nutrisi yang tidak adekuat ini dapat menyebabkan berkontribusi dalam hilangnya massa tubuh pada aki dan merupakan penentu dari morbiditas dan mortalitas pada pasien. Nah, untuk penata laksanaannya, kita mengatasi gangguan fungsi ekskresi ginjal dan kelainan metabolisme beserta komplikasinya dengan menentukan cara pemberiannya, apakah oral, apakah perlu apabila tidak sadar pasiennya, maka perlukah diberikan melalui selang makan, atau kalau misalnya ada komplikasi, misalnya gangguan hepat tidak bisa lewat selang makan, maka apakah perlu diberikan infus parenteral nutrisi. Kemudian jenis nutrisinya apa, jumlah kebutuhan nutrisi dengan menentukan kebutuhan energinya berapa, dan pemilihan regimen terapi. Terapi nutrisi ini seperti apa? Apakah dia memerlukan oral nutrient suplemen? Ya, oral nutrient suplemen itu berupa susu khusus untuk ginjal. Nah, di mana dia rendah protein atau tinggi protein. Nah, ini dia kebutuhan energi. Kebutuhan energi yang tepat dalam menentukan kebutuhan energi seseorang itu idealnya menggunakan indirect calorimetry. Indirect calorimetry adalah suatu alat di mana itu bisa mengukur dengan tepat kebutuhan energi ekspenditur. Energi ekspenditur adalah kebutuhan energi basal dalam tubuh seseorang. Ya, ini alatnya terpasang di tempat tidur, namun kita di Indonesia ini belum tersedia. Ya, namun ini idealnya di luar negeri. Karena apa? Karena ini sangat bagus karena dia dapat mengukur dengan tepat kita punya kebutuhan energi basal, sehingga dapat mencegah kekurangan energi ataupun overfeeding pada pasien yang kita berikan. Namun, kalau di tempat kita memang belum tersedia indirect calorimetry, maka kita bisa menggunakan rumus kebutuhan energi. Seperti yang biasa diberikan adalah Harris-Benedict. Nah, namun kita perlu memberikannya pada nutrisi dengan pemberian nutrisi hipokalorik. Artinya jangan sampai 100% dulu, tidak mencapai 70% energi basal. Nah, ini pada fase awal dari penyakit yang akut, terutama pada pasien-pasien ICU. Ya, kita harus berikan dia secara perlahan. Nanti setelah hari ketiga, apabila energi yang kita berikan itu tercukupi, maksudnya toleransi, kita lihat ada toleransinya pasien. Jadi selama kita memantau pasien, kita berikan makan perlahan, jadi kita mulai dari dulu. Nah, makanya sebelum kita mulai memberikan nutrisi pada pasien, makanan kita tanyakan dulu riwayat makannya sebelumnya. Apakah tiba-tiba dia tidak sadar kemudian dia tidak ada asupan sama sekali, atau memang dia sudah ada periode waktu yang lama dia tidak makan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi kita mulai dulu start dari berapa kalori yang dia makan dalam 24 jam terakhir. Kemudian kita naikkan secara perlahan. Nah, apabila dalam 3 hari dia mampu memenuhi target nutrisi yang kita berikan, jadi 30% dulu, kemudian 40%, 50%, 60%, tidak ada intoleransi seperti tanda-tanda hiperglikemi yang meningkat, hiperglikemi, tanda-tanda gangguan elektrolit, tidak bertambah keluhan seperti gejala bengkak atau muntah. Nah, berarti pasien toleran kita bisa menaikkan sampai 80-100%. Ya, nah perlu ada perbedaan pemberian energi pada pasien ICU. Nah, di mana pada pasien ICU adalah merupakan pasien-pasien kritis, jadi pemberian energi itu diberikan itu lebih sedikit, yaitu 20-30 kilokalori. Ya, karena metabolismenya ada pasien kritis ya. Nah, jadi harus lebih sedikit. Nah, untuk yang tidak pasien kritis bisa diberikan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya. Nah, kemudian namun pada rekomendasi bahwa disebutkan namun pada aki atau kit tidur ini
tidak ada modifikasi yang besar terhadap metabolisme energi. Nah, ini sebuah penelitian menunjukkan bahwa studi prospektif menyelidiki efek peningkatan kalori untuk rasio nitrogen. Nitrogen itu adalah bentuk dari protein ya, lepasan dari protein yang sudah dikonsumsi. Nah, kita bisa nilai apakah proteinnya itu terserap dengan baik. Nah, terus rasio nitrogen pada pasien kritis dengan AKI, diberikan 40 kilokalori per kilogram per hari dibandingkan dengan 30 kilokalori, dan ternyata ditemukan bahwa pendekatan ini tidak terkait dengan peningkatan keseimbangan nitrogen. Justru sebaliknya, komplikasi metabolik yang lebih parah dari terapi nutrisi medis itu dapat terlihat. Jadi tanda-tanda overfeeding yang kita khawatirkan pada pasien-pasien kritis adalah hiperglikemia, hipertriglisemia, dan keseimbangan cairan yang positif. Nah, itu kita hindari karena itu jadi nutrisi yang kita berikan bisa justru memperberat kondisi pasien. Ya, itulah bahayanya overfeeding. Jadi pemberian nutrisi itu harus diberikan dengan tepat sesuai dengan kondisi pasien. Nah, bagaimana dengan kebutuhan proteinnya? Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dengan AKI, ya, nah, itu bisa diberikan tanpa penyakit kritis, diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, kemudian untuk pasien yang dirawat dengan AKI, dengan akut ataupun critical illness atau penyakit kritis, nah itu bisa kita start 1 gram per kilogram berat badan, dan kemudian secara gradual kita bisa tingkatkan sampai 1,3 gram per kilogram berat badan. Nah, namun apabila ada pasien AKI yang critical ill, pasien kritis, nah itu kebutuhannya bisa ditingkatkan 1,3 sampai 1,5. Ya. Nah, tapi kalau pada pasien AKI dengan pasien kritis, nah dengan yang membutuhkan dengan kondisi kidney failure yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, itu kebutuhan proteinnya bisa jauh lebih tinggi, 1,5 gram sampai 1,7. Kenapa proteinnya lebih tinggi? Karena kebutuhan protein ini ditentukan dari status stres inflamasi dan akut ataupun critical illness pada pasien. Ya, proses katabolik yang terjadi karena pemecahan dari protein otot yang berat dapat mengganggu dari sintesis protein sehingga terjadi balance nitrogen negatif. Oleh karena itu, makanya kebutuhan protein dapat meningkat dengan sangat besar. Nah, untuk kebutuhan mineral dan trace elemen selama sakit kritis, vitamin dan trace elemen ini bisa mengganggu imunomodulasi, penyembuhan luka, dan dari ketersediaannya antioksidan. Dosis optimal untuk pemberian mikronutrien pada pasien kritis masih dalam perdebatan, namun pada pasien AKI dengan yang sampai membutuhkan terapi ginjal ini membutuhkan tambahan dari mikronutrien, ya, seperti folat, vitamin C, vitamin E, tiamin, zinc, selenium. Nah, sudah dilaporkan dibutuhkan karena dapat terjadi peningkatan penurunan selama terapi pengganti ginjal atau dialisis, ya. Nah, dan critical ill. Nah, jadi dalam harian yang bisa loss itu sekitar 65 mg vitamin C, folat 0,3 mg, ya, 4 mg dari vitamin dan ya itu. Jadi oleh karena itu untuk penyakit untuk AKI yang dalam kondisi kritis dan apalagi memerlukan terapi pengganti ginjal, maka perlu tambahan mineral dan trace elemen. Namun dosisnya itu sesuai dengan AKG. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan, Dek?
Ada yang mau bertanya, Mbak Regi? Ngantuk ya semua. Jadi habis makan justru mengantuk. Makanya makan dulu, baru sholat, jadi segar. Oh, jadi cuci muka. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita pindah ke, tadi sudah akut, sekarang yang kronik. Penyakit ginjal kronik. Ya. Oke. Kriteria penyakit ginjal kronik ini harus terpenuhi lebih dari 3 bulan. Ditandai dengan adanya albuminuria, loss keluarnya albumin ya dari sekresi urin itu lebih dari 30 mg per gram atau lebih dari 3 gram millimol. Kemudian kelainan pada sedimen urin, ada gangguan elektrolit, kelainan yang ditemukan, gangguan struktural yang ditemukan, riwayat transplantasi ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Oke. Terus etiologi dan faktor resiko dari penyakit ginjal kronis ini ada banyak faktor ya. Nah, seperti diabetes. Diabetes itu paling sering disertai dengan adanya CKD. Kemudian tekanan darah, gangguan jantung, stroke, obesitas, riwayat keluarga, merokok, dan usia 60 tahun ke atas. Nah, bagaimana patofisiologinya? Ini ya, gangguan pada ginjal, ya, sudah ada sesuatu yang membuatnya terganggu dengan faktor-faktor resiko yang tadi. Nah, akan menyebabkan produksi sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi inilah yang akan memicu kemudian penurunan blood value dan penurunan dari filtrasi glomerulus sehingga menurunnya fungsi ekstresi ginjal. Nah, karena cedera ini pula kan ada luka, maka akan memicu fibrosis di ginjal, fibrosis ya. Sebenarnya suatu respon tubuh yang mengatasi luka yang ada di ginjal, tapi justru fibrosis ini justru bisa memperberat kondisi dari struktur ginjal sehingga hilangnya sel nefron di ginjal sehingga timbul jaringan parut. Nah, jaringan parut ini yang membuat jari tidak elastis lagi dari ginjal itu. Nah, sehingga juga akan memperberat kondisi dari penurunan dari laju filtrasi glomerulus yang akan menyebabkan penurunan fungsi ekspresi ginjal. Ya. Penyakit ginjal kronis itu paling sering diakibatkan disertai dengan adanya diabetes dan hipertensi. Ya. Peningkatan renal blood flow ini akan meningkatkan glomerular infiltrasi. Kemudian hipertensi akibat adanya retensi sodium, di mana kedua hal ini bisa meningkatkan tubular reabsorpsi, peningkatan oksigen konsumsi, sehingga terjadi hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan ini juga bisa dipicu karena tadinya ada inflamasi yang diakibatkan karena faktor yang tadi, itu menurunnya nitric oxide pada melakukan antioksidan, peningkatan ROS, ini ada radikal bebas dan insufisiensi dan MTK. Kemudian hipoksia jaringan ini pula dipicu diperberat dan adanya cedera dari tubul intestinal, kemudian mikrovaskular dan glomerulosklerosis. Dalam kondisi yang lama akan memperberat sehingga timbullah CKD. Ini stage dari CKD. Ya, semua mungkin sudah pada tahu ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semakin lama semakin menurun. Ya. Nah, dan semakin mengarah ke 5 ini tuh malnutrisi, semakin rentan dan insulinnya akan semakin meningkat. Ya. Stage 5 ini di masa sudah sampai ke stage renal disease, di mana di sini sudah jatuh ke kondisi di mana penyakit ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal, cuci darah. Nah, di situ terjadi peningkatan malnutrisi hampir sampai 75%. Ya, itu sudah banyak loh tentang terjadi PEW. Nah, bagaimana faktor penyebab malnutrisi pada PGK?
Nah, terjadi karena adanya tadi inflamasi yang terjadi pada proses PGK. Nah, menyebabkan asupan menurun karena situasi inflamasi itu bisa menekan selera makan, asupan menurun, yaitu sindrom uremik. Nah, sehingga terjadi anoreksia, menurunnya fungsi saluran cerna terutama gangguan pengusahan lambung. Jadi peningkatan hormon leptin. Nah, leptin ini ada yang mencegah keinginan makan. Jadi kalau misalnya kita kenyang, ada respon dalam tubuh itu di mana leptin akan dari otak ke talamus itu meningkatkan hormon leptin keinginan makan. Namun pada kondisi penyakit tertentu, inflamasi yang meningkat, salah satunya pada kondisi seperti PGK ini, terjadi kenaikan hormon leptin sehingga keinginan makan menjadi berkurang. Jadi resepsi makanan, terutama protein. Ya, ini ilustrasinya. Jadi protein dan energi wasting, terjadi katabolisme terkait dialisis. Bisa diakibatkan karena kondisi komorbid tadi seperti hipertensi, diabetes, yang sudah ada inflamasi sebelum terjadi, yang bisa memperberat kondisi loss protein. Nah, penurunan fungsi ginjal dan fungsi ureum yang menyebabkan penurunan nutrisi sehingga menurunnya konsumsi dari protein, inflamasi yang sudah ada. Nah, apabila sudah terjadi penyakit ginjal itu pun sudah inflamasi yang bisa memperberat kondisi tubuh. Kemudian perubahan metabolisme, sidosis metabolik dan resistensi insulin, kemudian akan memperberat kondisi protein energi wasting. Jika sudah sampai ke kondisi end-stage renal disease itu, ini semua bisa ada. Jadi kondisi ini, PEW ini sangat tinggi, insidensinya bisa terjadi. Ya, bisa terjadi, mudah terinfeksi, penyakit kardiovaskuler dan depresi, dan kerentanan pada orang tua. Nih, nah, bagaimana diagnosis malnutrisi atau PEW pada CKD? Nah, dari indikator biokimia, albumin menurun. Albumin adalah protein dalam darah ya. Albumin. Nah, itu menurun. 3,8 gram, serum prealbumin, serum kolesterol. Kemudian adanya penurunan berat badan dengan IMT kurang dari 23. Penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 3 bulan atau lebih dari 10% dalam 6 bulan. Dan penurunan massa lemak lebih dari 10%. Kemudian penurunan massa otot ya lebih dari 5%, lebih 5% dalam 3 bulan. Lebih 10% dalam 6 bulan penurunan lingkar lengan atas. Kadar kreatinin kurang dari 1 gram. Asupan energi dan protein yang rendah. Asupan protein kurang dari 0,6 gram ya per hari pada PGK 1,5 dan asupan energi kurang dari 25 kilokalori per kilogram badan saya selama lebih dari 2 bulan. Nah, apabila didapatkan minimal 3 dari 4 kategori, minimal 1 saja dari masing-masing kategori, maka diagnosis ditegakkan. Nah, bagaimana kita manajemen pemberian nutrisi pada pasien-pasien yang sudah mengalami hemodialisa? Jadi kita perlu maintenance massa ototnya, mencegah malnutrisi. Apabila pasien sudah malnutrisi, kita cegah jangan sampai jatuh dalam kondisi malnutrisi yang lebih berat. Kemudian manajemen metabolik, ya yang sudah terjadi perubahan. Kemudian kita menjamin kita memperbaiki kualitas hidup pasien dengan memberikan makanan-makanan yang cocok untuknya. Nah, ini merupakan suatu rekomendasi update yang digunakan dari dokter penyakit, dokter ginjal hipertensi dan nutrisi, ya, dokter gizi klinik dan dokter ginjal dalam pemberian nutrisi pada pasien-pasien ginjal yang sudah mengalami CKD, baik yang sudah dialisa maupun yang belum dialisa. Ya, nah, sangat ditekankan pada protein, jumlah protein. Jadi diet rendah protein 0,5 hingga 0,6 pada atau diet sama rendah protein ini untuk menurunkan kebutuhan protein ini pada pasien-pasien PGK tanpa dialisa dan tanpa diabetes. Nah, kemudian pasien dengan dialisa itu bisa naik. Nah, pasien yang sudah dialisa, asupan protein sudah boleh dinaikkan menjadi 1 gram sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Ya, nah, itu karena dianggap sudah dibantu dalam
dalam membantu sudah ada dialisa aja, jadi sudah bisa diberikan sedikit naik lebih proteinnya supaya tidak mencegah, karena dalam dialisa itu pun loss protein, jadi perlu peningkatan pemberian protein supaya kebutuhan protein dalam tubuh tetap tercukupi. Kenapa yang belum dialisa perlu diberikan energi yang begitu rendah? Ya, karena hasil metabolisme protein itu adalah ureum, ya. Nah, makanya jangan sampai karena belum dilakukan dialisa, sementara ginjalnya belum mampu memetabolisme itu, sehingga protein yang tinggi justru bisa menyebabkan peningkatan hasil akhir metabolisme ureum itu lebih tinggi, sehingga bisa menyebabkan asidosis. Ya, oleh karena itu pemberian protein rendah nanti kalau sudah didialisa, nah boleh dinaikkan. Jadi dianggap sudah ada pembuangan ureum yang dikeluarkan lewat dialisanya, dan kebutuhan proteinnya bisa tercukupi. Ya, kemudian, nah untuk asupan energi, nah untuk metabolik yang stabil dapat diberikan dari 25 sampai 35 kilokalori. Ya, dengan berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, komposisi tubuh. Ya, untuk diet Mediterranean ini sangat baik ya. Mediterranean itu dia tidak menggunakan lagi lemak jahat seperti lemak trans atau saturated fatty acid atau lemak jenuh seperti minyak goreng, yang goreng-gorengan itu sudah tidak. Menggunakan lemak yang baik seperti mufa atau olive oil, minyak zaitun. Ya. Nah, kemudian banyak buah-buahan dan sayuran, tinggi serat. Katanya dapat menurunkan berat badan, tekanan darah, dan produksi asam yang bersih. Nah, ini ya suplementasi oral untuk energi protein. Nah, enteral, ini tadi ya kalau oral bisa dicobakan minimal 3 bulan percobaan nutrisi oral untuk status gizi. Enteral diperlukan apabila oral tidak memadai, maka nutrisi diberikan via enteral, atau bisa dengan enteral itu bisa contohnya adalah nasogastric tube. Nah, kemudian apabila tidak memadai digunakan total nutrisi parenteral, atau bisa kita kombinasi sebagian enteral, sebagian total parenteral nutrisi. Ya, nah, cuman di sini diperlukan hati-hatian dalam jumlah cairan yang diberikan. Bila pasien dialisa tidak apa-apa, tapi kalau pasien non dialisa harus hati-hati. Ya, karena bisa terjadi retensi cairan. Oke, terus pemberian asam lemak tak jenuh ganda atau omega 3. Nah, pada orang dewasa dengan CKD stage 5 dengan dialisa, atau pasien transplantasi tersebut tidak meresepkan omega 3 yang rutin, termasuk berasal dari ikan atau biji rami minyak lainnya untuk menekan resiko kepada dengan kardiovaskuler. Ya. Nah, biasa omega 3 ini kan biasa diberikan karena dianggap sebagai antiinflamasi yang sangat baik. Ya, tapi ternyata pada CKD ini tidak perlu direkomendasikan. Namun suplementasi nutrisi omega 3 ini untuk profil lipid, nah ternyata dapat disarankan pemberian 1,3 sampai 4 gram untuk menurunkan trigliseridanya dan kolesterol LDL dan menaikkan level HDL. Ya. Bagaimana dengan mikronutrien? Nah, ini dia ya. Diperlukan menambah kalau pada vitamin D tidak diberikan secara rutin, ya. Vitamin C pada CKD stage 1 sampai 5 yang dialisa atau pasca transplantasi yang bersih kekurangan vitamin C, untuk mempertimbangkan pemberian suplementasi sesuai dengan anjuran minimal. Jadi tetap sesuai dengan AKG, tidak berlebihan, ya. Vitamin D, nah disarankan untuk berdasarkan suplementasi vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol atau ergokalsiferol yang mengkoreksi kolekalsiferol atau vitamin D3, ergo itu vitamin D2 ya. Nah, untuk mencegah mengoreksi defisiensi dan insufisiensi dari vitamin D. Nah, CKD 1 sampai 5 dengan proteinuria dengan kisar nefrotik dapat mempertimbangkan suplementasi kolekalsiferol, ergokalsiferol, atau obat aman lainnya. Kemudian untuk vitamin A dan E, nah ternyata disebutkan bahwa wajar tidak melengkapi vitamin ini secara rutin karena potensi keracunan vitamin. Namun jika suplementasi diperlukan,
hati-hati harus diambil untuk menghindari dosis yang berlebihan. Dan pasien harus dimonitor untuk toksisitasnya. Nah, kemudian untuk selenium dan seng yang merupakan suatu antioksidan yang sangat kuat ya, baik. Nah, disarankan ternyata tidak mendapat suplementasi secara rutin. Nah, namun ada sejak ada sedikit bukti bahwa itu meningkatkan spesies yang telah masuk atau mikronutrien. Kemudian untuk pemeliharaan bikarbonat bisa, makanya perlunya monitoring nantinya ada untuk dokter penyakit dalam ya. Nah, menggunakan kadar bikarbonat serum 24 sampai 26 mmol per liter. Untuk kalsium, nah tidak TKD 1,3 dan 4, tidak menggunakan vitamin D aktif analog. Disarankan total kalsium itu adalah asupan itu 800 sampai 1000 mg. Termasuk kalsium dari makanan, suplementasi, dan masuk kalsium pengikat fosfat dari Oke, jadi tidak perlu tambahan suplementasi kalsium kalau sudah tercukupi lewat makanannya, kecuali makanannya masih kurang, nah perlu pemberian suplementasi, namun itu pun jangan dalam dosis yang tinggi, karena yang dibatasi hanya 800 1000 mg per hari, itu sudah total ya. Jadi oleh karena itu, apalagi perlu penyesuaian dosis. Nah, untuk TKD yang sudah dialisa, itu lakukan penyesuaian asupan kalsium, ya, dengan mempertimbangkan penggunaan bersama dari analog vitamin D dan menghindari hiperkalsemia atau kelebihan kalsium. Nah, bagaimana dengan mineral, fosfor, kalium, dan natrium? Ya, pada fosfor dan fosfor makanan itu banyak rata-rata sudah mengandung fosfor. Nah, ya, namun pada penyakit ginjal kan itu ada gangguan sehingga tidak dapat terjadi penyerapan dari fosfor dan kalium sehingga dapat terjadi peningkatan yang bisa membahayakan kondisi tubuh. Nah, oleh karena itu perlu hati-hati. Nah, jadi jumlah fosfor makanan itu pada pasien TKD stadium 3 sampai 5 yang dialisa direkomendasikan penyesuaian asupan makanan untuk menjaga kadar fosfat dalam kisaran normal. Nah, sumber fosfor makanan bisa wajar ketika membuat keputusan tentang perlakuan pembatasan fosfor pertimbangan ketersediaannya sumber fosfor, misalnya pada hewan, sayuran, ya lauk hewan, lauk nabati dan sayuran. Kemudian untuk kalium, nah pasca transplantasi disarankan untuk menyesuaikan asupan kalium makanan terhadap kalium untuk normal. Apabila terjadi tambahan untuk ada hiperkalemia dan hipokalemia, hiperkalemia dan hipokalemia ini disarankan agar asupan kalium makanan teman-teman pada pasien kebutuhan individu dan pilihan dokter. Jadi makanya sebelum kita memberikan diet pada pasien-pasien ginjal, kita perlu meminta data laboratoriumnya. Ini kadar elektrolitnya ya, mineral, kalium, natrium. Kemudian yang tadi juga seperti tekanan darah, ya, kadar gula darah. Nah, dari situ kita bisa menyusun dietnya. Jadi apabila ada peningkatan fosfor, kalium, natrium, maka kita berikan dia diet yang rendah kalium, rendah natrium, rendah fosfor, ya, untuk menjaga kadar serumnya dalam darahnya tetap normal. Karena ada saja pasien walaupun sudah dialisa, tapi kadar elektrolitnya itu masih tetap tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kadar kondisi pada pasien. Ya, natrium ini berkaitan dengan tekanan darah. Jadi dengan melihat tekanan darah pasien, misalnya pasien ada hipertensi, maka pembatasan natrium dalam makanan kita perlu lakukan. Ya, nah, jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah diet DASH, kemudian diet Mediterania tadi, kemudian membatasi asupan garam di bawah dari 2000 ya miligram. Nah, itu bisa kita berikan untuk mencegah hipertensi pada pasien. Sebagai catatan penting pada pasien dengan PGK, kebutuhan protein ditentukan oleh inflamasi, stres, penyakit akut dan kritis seperti tadi ya. Berbeda-beda kebutuhan proteinnya. Nah, pemberian protein pada pasien PGK harus mempertimbangkan lagi filtrasi turun menerus. Ada terapi dialisis rutin atau tidak.
Jadi kebutuhan energi total yang tinggi serta inflamasi yang persisten akibat dialisis, maka kebutuhan protein pun akan meningkat. Nah, pemenuhan jumlah protein sesuai rekomendasi dapat menjaga keseimbangan nitrogen menjadi netral atau positif. Nah, jika tersedia berat badan sebelum rawat inap atau berat badan biasa mungkin lebih baik daripada berat badan ideal. Ya, itu yang diberikan. Oke. Kemudian rekomendasi untuk karbohidrat diberikan sekitar 50-60% dari KET kebutuhan energi terkoreksi atau total ya. Nah, kemudian disarankan karbohidrat kompleks dengan serat yang tinggi untuk membantu mengurangi asupan fosfor, protein, serta mempermudah urea dan kreatinin. Nah, serat dapat diberikan 20-30 gram per hari dengan 5-10 gram adalah serat yang larut. Untuk lemak diberikan sesuai dengan diet therapeutic lifestyle change sebesar 25-35% dari total kalori, dengan dimana komposisinya SAFA itu adalah SAFA lemak jenuh ya yang tidak baik, itu hanya kurang dari 7%, PUFA polyunsaturated fatty acid 10% total kalori, dan MUFA atau lemak yang tidak jenuh itu dapat 20% dari total kalori. Nah, kolesterol dibatasi sebesar 200 mg per hari dan dianjurkan membatasi lemak trans, gitu ya. Lemak trans itu banyak pada goreng-gorengan, ya, kayak gitu, ya, makanan yang dipanaskan, itu semua. Nah, tadi rekomendasi mikronutrien, di mana mikronutrien itu pun walaupun kecil dosisnya, namun sangat penting dalam menunjang sistem imun. Nah, karena tadi pada penyakit ginjal kronik itu juga terjadi inflamasi. Dia dapat berperan dalam membentuk sebagai antioksidan yang bisa mengurangi inflamasi dalam tubuh itu tidak semakin berat. Oke, kita lewat saja ini ya. Nah, nutrition support in hemodialisa. Nah, makanya perlunya konsultasi ke nutritionist. Nah, apakah memerlukan tambahan suplemen oral nutrisi? Apakah diperlukan intradietary parenteral nutrisi? Apakah parenteral nutrisi atau total parenteral nutrisi? Hal ini bergantung pada tingkat malnutrisinya yang perlu kita screening pada saat ada pasien masuk. Nah, terus compliance-nya dan spontaneous nutritional intake-nya bagaimana? Nah, karena pasien ginjal kronik ini sangat rentan dengan diabetes, ya kan? Nah, jadi sehingga dibuatkan intervensi dietnya, ya, karena bagaimana pada pasien diabetes, pasien dengan ginjal saja kita harus batasi proteinnya. Nah, terus pasien, apalagi kalau dia dengan diabetes, kita batasi lagi karbohidratnya. Pasien makan apa nih? Nah, apalagi proteinnya lagi, kalau protein itu harus yang high biological value, jauh lebih banyak nabatinya. Nah, jadi kadang pasien itu mengeluh, saya habisnya makan apa dok? Nah, kalau pasien jangan sampai pasien berpikir seperti itu. Malnutrisi. Dia yang berprinsip hidup pasien dengan diabetes. Ya. Kenapa ini yang saya tampilkan? Karena penyakit ginjal itu sangat rentan sekali. Penyakit diabetes itu komplikasinya salah satunya adalah nefropati diabetik ya.
Jadi pasien diabetes yang sudah lama dia bisa mengganggu fungsi ginjal sehingga pasien itu tanpa sadar sudah terkena gangguan pada ginjalnya. Nah, jadi faktor resiko yang sangat sering ditemui. Nah, kemudian kalau kan dia tadi tanpa diabetes, kita sudah tahu bagaimana kita atur proteinnya, energinya berapa, ya. Nah, karbohidrat bisa tinggi. Nah, bagaimana kesian pada pasien yang diabetes? Proteinnya sudah kita kasih sedikit, maka tidak boleh banyak makan protein tinggi toh, ya, tidak boleh banyak makan daging. Mungkin makanan coto apa yang dia suka itu kita sudah batasi. Terus diabetes kita batasi juga, jangan makan yang manis-manis, jangan makan kue, nasi, harus diganti sumber karbohidratnya. Jadi kadang tuh pasien kalau mengeluh, apa yang bisa saya makan, Dok? Nah, biasa kalau pasien begitu, pusing, kesian, akhirnya tidak ada dia makan, justru memperberat kondisi malnutrisinya yang sudah malnutrisi karena penyakitnya, tidak bingung dengan makanannya, nah tambah menjadi malnutrisi. Bukan itu ya, karena itu pentingnya dokter gizi, di situ kita pilihkan dia makanannya, ya. Nah, kita aturkan. Nah, jadi ini cara mudah ya, adik-adik bisa lihat. Ada satu piring ini kita bagi, ya. Nah, kita bikin aturan seperti ini. Kita bagi. Jadi setengah piring jauh lebih banyak yang sayuran buah-buahan. Ya, karena kita pada protein ini kita mungkin protein yang high biological value ya. Nah, banyak serat dan tinggi serat, jadi fruit dan vegetables-nya banyak. Kemudian animal lemak hewan, lemak nabatinya, hewaninya 1/4 ya. Nah, kemudian sisanya adalah whole grains and vegetables lagi, sayur-sayuran lagi. Whole grains itu seperti gandum ya. Nah, karbohidrat yang kompleks. Nah, kemudian ya sama ini. Kemudian ini dia rekomendasi agar asupan natriumnya kurang dari 2 gram per hari. Ya, ini menjaga asupan protein 0,8 gram protein yang memiliki diabetes dengan PGK tanpa dialisis. Ya, jadi ini bisa kita berikan daging, telur dengan 6-8 gram protein per hari. Ya, susu 8-10 gram bisa, tapi ini memang ini sedikit ini. Kalau kalian bisa timbang itu kalau kalian pergi minum susu atau apa. Nah, ini tidak terlalu banyak. Kemudian protein nabati ya. Nah, bisa dari kacang-kacangan, legum ya, sebanyak 7-10 gram protein. Kemudian sereal, gandum ya, 3-6 gram protein. Sayur-sayuran ya, 2-4 gram protein. Nah, ini bisa kita resepkan. Jadi nanti biasa itu memang pasien-pasien yang seperti ini kita sarankan dia punya timbangan digital di rumahnya. Kadang ada yang ikuti, kalau kita sudah kasihkan dia pola makan, dia buat sendiri di rumah. Nah, jadi walaupun jadi tetap bisa makan makanan yang dia senangi, tapi dengan dalam porsi yang secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, jadi bukan tidak sama sekali. Nah, jadi kita sudah lewati dengan penyakit ginjal kronik sama penyakit ginjal akut. Sekarang kita balik ke batu ginjal. Ada yang kalian mau tanyakan deh setelah 2 kasus tadi yang sudah kita lewati? Ada lagi? Atau Sampai Dok. Atau ya, kenapa Dek? Kalau misalkan Dok ada pasien yang menderita gagal ginjal kronis Dok dan dengan hemodialisis, bagaimana itu Dok? Apakah dia ada pembatasan dalam konsumsi cairan atau yang dalam batasan minum cairan? Ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, tadi saya sempat sebutkan dalam slide ya. Nah, jadi kalau cairan ya, untuk pasien yang belum hemodialisis, ya tadi kita tentukan dulu lajur filtrasi glomerulusnya. Dia masuk di stadium berapa? Nah, kalau misalnya karena ini penyakit ginjal kronis, ya, kalau misalnya dia sudah sampai stage 5 dan belum dialisa,
Nah, itu kita maka untuk kebutuhan cairan itu menggunakan balans cairan. Jadi balans cairan itu harus seimbang ya. Jika belum ada tanda-tanda edem, bengkak apa di tubuhnya, retensi cairan dalam tubuhnya belum ditemukan, jadi tidak balans cairannya berapa urin out. Jadi urin out. Jadi balans cairannya kalau seimbang, jadi kita harus melakukan penggantian cairan itu, kebutuhan cairannya itu berdasarkan dari berapa urin outputnya. Ya, jadi urin outputnya berapa? Jadi kebutuhan cairan sama dengan urin output ditambah 500 ml per hari. Maka itulah kebutuhan cairannya. Nah, kemudian dan setiap hari kita harus menghitung berapa inputnya dia dan berapa outputnya. Gitu. Nah, itu beratnya kalau yang non dialisa. Jadi kita harus balance cairan setiap hari. Jadi balance cairan adalah input dikurangi output. Kalau misalnya ternyata inputnya lebih banyak, jadi balance cairannya positif, berarti banyak sekali retensi cairan yang ada dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya dia negatif, berarti lebih banyak yang loss, dan banyak yang keluar. Ya, berarti masih fungsinya masih cukup bagus. Tapi jangan sampai juga terlalu banyak yang keluar, jangan sampai dia dehidrasi juga. Nah, tapi kalau sudah dialisa, nah jadi tetap mengukur berapa urin output. Nah, jadi kebutuhan cairan sama dengan urin output ditambah dengan 1000 ml. Ya. 1000 dan 500 itu tadi merupakan IWL, insoluble water loss. Ya. Jadi kebutuhan cairan itu sudah masuk dalam berapa yang diminum, berapa misalnya bikin sup, ada air dalam sup, sudah termasuk dalam situ semua. Ya, sudah termasuk dalam misalnya bikin susu, sudah masuk dalam air itu semua. Begitu. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Dek. Oke. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita sambung video dengan batu ginjal ya. Nanti kalau sudah waktu kita lanjut lagi dengan pertanyaan. Kidney stone, pasti ini juga salah satu penyakit yang sangat familiar dan paling sering pada wanita, ya, karena saluran ureternya itu lebih pendek dan wanita itu sangat rentan terjadi ini karena kalau sedikit minum, banyak aktivitasnya, mudah terjadi kalsifikasi sehingga terjadi bentuk kidney stone. Oke, jadi batu ginjal adalah suatu proses kompleks yang terdiri dari saturasi, supersaturasi nukleus dan pertumbuhan kristal atau agregasi retensi kristal. Nah, penyakit batu saluran kemih ini ditandai dengan adanya deposit kristal atau disebut kalkuli di kalis ginjal kah, di pangku atau ureter yang diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan komposisinya. Dan sekitar 80% batu saluran kemih itu adalah batu kalsium oksalat. Ya, ini pasti tadi ada sudah ikuti kuliahnya toh. Nah, paling banyak adalah batu kalsium oksalat. Nah, kemudian kalsium dengan jumlah kalsium fosfat yang bervariasi. Kurang dari 20% batu adalah batu non kalsium yang terdiri dari asam urat, magnesium amonia fosfat atau sulfide atau cysteine. Ya. Nah, bagaimana fisiologinya? Ini saya sekilas saja ya. Nah, filtrate urin ini dibentuk di glomerulus dan masuk ke tubulus di mana volume dan isinya diubah menjadi dan direabsorpsi atau disekresi. Sebagian besar reabsorpsi lateral itu terjadi di tubulus proksimal dan penyesuaian halus terhadap komposisi urin terjadi di tubulus distal dan bulbus pengumpul. Di loop of Henle ini berfungsi untuk memangkatkan urin yang terdiri dari 90% air, 2,5% urea, 2,5% campuran mineral, garam, hormon, enzim. Dan di tubulus proksimal ini ada glukosa, natrium, urea, dan air direabsorpsi dan dikembalikan ke aliran darah bersama dengan nutrisi penting seperti asam amino, protein, bikarbonat, kalsium, fosfat, dan kalium. Tubulus distal, keseimbangan garam dan asam basa darah diatur. Ya, jadi ini pentingnya semua di ginjal. Apabila jadi kalau ada kegangguan pada ginjal, kelainan ini bisa terjadi. Bagaimana risk faktornya terjadinya ini batu ginjal? Nah, termasuk apabila ada riwayat keluarga, ada sebelumnya sudah pernah kena batu ginjal, atau ada kondisi medis seperti hiperkalsiuria, ya,
kalsium dalam darahnya tinggi, hiperurikosuria dan hiperoksaluria. Volume urin yang rendah atau malabsorpsi. Penyebab lainnya kidney stone seperti ada gout atau kelebihan intake dari vitamin D. Nah, hati-hati ya, yang sekarang ini marak sekali pemberian vitamin D. Nah, mungkin sering dengar ya, vitamin D dosis tinggi ada yang sampai 10.000, 40.000 international unit. Jadi kita bijak-bijak ya memilih cukup dengan sesuai kebutuhan AKG kita, kebutuhan dasar dalam tubuh ya. Kemudian infeksi urinary tract infection, urinary tract blockage. Nah, dan most significant factor development kidney stone adalah low urine output. Jadi sedikit jumlah urin itu paling sering karena diakibatkan secara umum itu adalah sering kurangnya minum air putih, kurangnya cairan dalam tubuh. Ya, nah itu bisa menyebabkan retensi yang menyebabkan jadi kidney stone. Nah, ini ya kidney stone ini faktor. Nah, ini faktor-faktor risikonya yang bisa mempengaruhi terjadinya batu ginjal. Nah, yang batu ginjal itu nah, seperti tadi ada yang non infeksi adalah kalsium oksalat, kalsium fosfor dan asam urat. Yang diakibatkan karena infeksi ada certified dan genetik ada sistem. Ya, kondisi-kondisi ini adalah metabolik yang mempengaruhi munculnya ini batu pada ginjal. Ya. Nah, ini dia patogmekanismenya. Ya, Oke. Kondisi di mana terjadi supersaturasi dari urin, di mana terjadi kejenuhan ya dari hasil pembuangan itu, di mana konsentrasinya meningkat. Nah, inilah yang menyebabkan yang bisa menyebabkan volume urin itu apabila volume urin juga sedikit, nah bisa menimbulkan terjadi kristalisasi. Ya, karena kondisi hipersaturasi terjadi stres oksidatif. Lagi-lagi adanya peran lagi stres oksidatif. Ya. Nah, jadi stres oksidatif itu sangat rentan terjadi dalam tubuh kita kalau sudah terkena suatu kondisi stres metabolik atau suatu kondisi yang tidak semestinya terjadi dalam tubuh, suatu kelainan gangguan tertentu sudah mengeluarkan stres oksidatif. Ya, jadi kita perlunya banyaknya cadangan antioksidan dalam tubuh supaya kalau ada stres oksidatif yang terjadi oleh bebas, antioksidan itu bisa mengatasinya. Nah, sistem imun. Jadi tidak sampai ke kondisi yang berat. Nah, apabila kondisi oksidatif itu terus berlanjut, bisa memicu jenis injuri pada sel dan membran menjadi pecah, nukleasi, dan terjadilah pertumbuhan dari kristal yang semakin banyak terjadi agregasi dan interaksi kristal sel, retensi, dan akhirnya terbentuklah batu di saluran ginjal. Nah, multiple faktor yang berkontribusi dalam pembentukan batu itu tadi ya, abnormal urine flow, komposisi urin, adanya batu yang menyebabkan retensi urin, dan status hidrasi seseorang, dan pH dari urin. Nah, pH yang rendah dapat meningkatkan resiko dari batu, asam urat, dan sistem. Nah, ini adalah pH dalam urin ya. Kalau pH-nya segini atau sangat asam, nah itu bisa terbentuk dari bentuk batunya adalah bentuk batu asam urat. Untuk kalau misalnya 5,5 7,5 yang terbentuk bisa kalsium oksalat. Nah, kalau batunya ternyata pH-nya lebih dari 7,5 atau terlalu atau basah, nah itu jadi batu kalsium fosfat. Jadi jenis batunya itu bisa memperhatikan kita apa penyebab dari batu di ginjal. Pertama, kalsium stone. Ini kalsium stone merupakan jenis batu yang paling banyak terjadi pada batu ginjal, ya. Nah, terus satu detik. Ketiga, hasil dengan kalsium stone adalah hiperkalsiuria. Nah, dari kalsium stone ini adalah full kalsium oksalat yang paling banyak 50%, kemudian kalsium fosfat dan mixtur atau gabungan dari keduanya. Nah, kalsium stone ini bisa diakibatkan karena hiperkalsiuria, di mana apabila terjadi kelebihan dari kalsium.
di mana konsumsi sering mengkonsumsi kalsium lebih banyak sekali, 300 mg per day untuk laki-laki dan 10 mg untuk wanita. Ya. Nah, kemudian di mana kalsium kadar normal dari kalsium itu adalah 500 mg per hari. Itu sudah berdasarkan dari konstan diet ya, yang sudah direstriksi dari kadar kalsiumnya, sodiumnya, dan protein endonolnya. Ada juga yang didapatkan karena idiopatik hiperkalsiuria, yaitu karena gangguan dalam keluarga yang memang sudah ada keturunannya ya. Jadi mudah sekali rentan terjadi hiperkalsiuria. Seperti adanya penyakit hiperparatiroidisme primer, sarkoidosis atau memang sudah ada terbiasa dalam keluarga minum asupan vitamin D yang berlebihan. Ya, hipertiroidisme dan hiperaldosterosis. Apa-apa saja risk faktornya? Ini tadi ya, dehidrasi karena tidak cukup tidak cukup cairan, kurang minum air. Nah, terlalu sering makan makanan ini, minimal protein, salad dan itu semua makan itu dengan minum cairan kurang itu bisa muncul resiko terjadinya kalsium stone, di mana kondisi-kondisi ini baik itu hiperkalsiuria atau hiperoksaluria ya. Nah, obesitas, medical condition, digestive disease like inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease ini seperti ulcerative colitis, colitis, gastric bypass surgery. Nah, ini berkaitan dengan fat malabsorpsi ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi hiperoksaluria. Hiperoksaluria ini merupakan salah satu kalsium stone juga. Nah, hiperoksaluria ini lebih dari 40 mg salat ini diperlukan uret per hari dan berperan penting dalam formasi kalsium stone dan diamati dari 10% sampai 50% dari terbentuknya batu berulang. Kemudian dari oksalat ini juga dapat diproduksi secara endogen, sintesis dalam tubuh, ya, dari proporsi dari pemecahan dari massa otot ya. Nah, kemudian asam askorbat berjumlah sebesar 35 sampai 55% dan glikosid asid 50 sampai 70% dari oksalat urin. Nah, pada pasien dengan CKD, kelebihan vitamin C intake itu bisa membentuk stone formasi. Makanya tadi pada pasien CKD tidak disarankan pemberian vitamin C yang berlebih ya, cukup dengan sesuai dengan AKG apabila ada tanda-tanda defisiensi. Kemudian bioavailability dari food oksalat dan uret oksalat bisa berefek pada terbentuknya oksalat ya dari garam yang ada pada makanan tersebut. Nah, seperti makanan-makanan processing, seperti makanan-makanan kaleng, ya, adanya bakteri Oxalobacter formigens. Nah, beberapa pasien itu dilihat bahwa pembentukan batu itu nampak pada pasien-pasien yang memiliki sedikit atau rendahnya dari bakteri ini, Oxalobacter formigens. Ya, terjadi peningkatan air urin oksalat ekskresi dan stone episode compare dengan pasien tanpa kondisi bakteri. Ya, dengan adanya kondisi bakteri, 70% penurunan resikonya menurun dari kalsium oksalat. Nah, nutrisi intervensinya, kita harus batasi asupan oksalat sekitar 60 mg per hari. Makanan tinggi oksalat itu harus dibatasi, ya. Apa-apa yang makanan tinggi oksalat seperti bayam, kacang-kacangan, coklat, ya, kacang kering. Nah, itu memang harus dibatasi. Seberapa banyak? Cukup 150 mg ini kalsiumnya ya, 150 gram kalsium setiap kali makan akan membantu dalam penyerapan oksalat. Nah, kemudian menghindari dosis vitamin C 200 mg per hari. Kemudian penggunaan probiotik itu telah disarankan untuk meningkatkan pemecahan oksalat di saluran pencernaan. Ya, nah ini salah satu contoh. Nah, ini pemberian dietnya untuk pasien dengan batu ginjal dengan kalsium oksalat. Ya,
sayur-sayuran warna-warni, tinggi oksidan, tinggi serat, ya 1 mangkuk atau 2 mangkuk disajikan, kemudian dengan buah-buahan 1-2 serving tiap kali makan. Nah, kemudian dengan protein hewani tanpa lemak, ya. Nah, jadi dagingnya saja, lemak 2-3 porsi, kemudian gandum, karbohidrat kompleks, ya, 1-2 serving tiap kali makan, ya. Oke, terus total fluid intake 3 liter per hari. Jadi harus banyak minum air, ya. Dan ini untuk mencegah terjadinya rekuren dari faktor-faktor tadi yang bisa membentuk kalsium. Oksalat menjadi batu. Oke, ini contoh-contoh makanannya ya, apa yang tinggi dan apa yang rendah kandungan oksalatnya dalam makanan. Dan ini bisa jadi panduan buat pasien nanti apa yang bisa dia konsumsi dalam sehari-hari buat pasien-pasien dengan batu kalsium oksalat. Nah, terus bagaimana dengan batu asam urat? Batu asam urat ya. Asam urat itu merupakan produk akhir metabolisme purin dari makanan metabolisme jaringan. Jelas setengah dari beban purin berasal dari sumber endogen yang dalam tubuh ya. Dan konstan sumber makanan eksogen menyediakan setengah lainnya. Nah, kalau asam urat tergantung pada volume urin, jumlah yang dikeluarkan, dan pH urin. Batu asam urat terbentuk ketika urin jenuh atau supersaturated itu dengan asam urat yang tidak terdisosiasi apabila terjadi pada pH urin itu kurang dari 5,5. Nah, bagaimana nutrisi terapinya? Minum air yang banyak, 2 liter per hari minimal, ya. Makan makanan yang low purin, juga daging-dagingan, ya, jeroan. Ini jeroannya hindari, alkohol, sarden, makanan kaleng, kemudian bayam, asparagus, ya, kemudian unggas. Lebih bagus lebih bagus apabila kita menjaga berat badan kita ke berat badan ideal. Nah, tujuannya adalah mengeliminasi perkembangan asam urat yang meningkat, turunkan berat badan apabila kita obes. Nah, jadi hanya memerlukan purin sekitar 120-100 mg dengan adekuat kalori, protein, mineral, dan vitamin, tinggi karbohidrat dan karbohidrat kompleks yang utama ya, jangan yang sederhana. Nah, kemudian mild fat dan high fluid. Oke, terus yang terakhir ini ya, stone cystine. Nah, batu cystine ini mewakili 1% hingga 2% dari batu kemih yang disebabkan oleh Cystinuria homozygote. Normalnya individu ini dapat mengekspresikan 20 mg atau kurang dari cystine dalam urinnya, dan pembentukan dari batu cystine urik ini dapat mengekspresikan lebih dari 250 mg per hari. Ya, nah, banyak ya yang biasanya 20 mg, tapi untuk pasien-pasien yang batu cystine ini ada 250 mg per hari. Cystine ini dapat muncul meningkat ketika pH urinnya melebihi dari 7. Nah, jadi terapinya, nutrisinya yang harus kita berikan adalah cairan banyak minum 4 liter per hari. Nah, dengan rekomendasi untuk mencegah kristalisasi dari cystine, batu cystine ini. Nah, lower sodium intake, rendah asupan natrium, sodium. Nah, bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar cystine dalam urin. Nah, restriksi dari protein animal, ya, lemak hewani. Nah, banyak asupan dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, seperti melon, limes, orange, ya, dan tomato, dan ini dapat membantu dalam mencegah pH urin itu, ya. Nah, tidak melebihi dari 7 karena keasaman dari makanan itu. Oh ya, satu lagi, batu struvite. Nah, batu struvite ini terdiri dari magnesium, amonium fosfat, dan karbonat apatite. Nah, ini merupakan batu yang terbentuk akibat karena adanya infeksi. Nah, lebih terjadi pada wanita daripada pria dengan rasio 2:1. Nah, terus terbentuk karena adanya bakteri seperti Pseudomonas, Klebsiella, Proteus mirabilis, dan lain-lain ya. Nah, di mana bakteri-bakteri ini bisa membawa urea berkaitan dengan enzim, urea splitting enzim, dan meningkatkan pH urin dan meningkatkan level karbonat.
yang akan memicu munculnya batu sulfide. Nah, dapat bertumbuh dengan cepat sehingga berbentuk seperti large saccone calculi pada area pelvic renal. Karena sumbernya merupakan infeksi, maka komposisi diet ini tidak diperlukan tidak ada definitif ya, tidak ada terapi intervensi nutrisi yang khusus dalam manajemen dietnya. Cukup dengan penanganan bakterinya, maka batu itu bisa kita atasi. Namun tetap disarankan untuk meminum air yang banyak ya, supaya tidak dengan air yang banyak itu bisa tidak membuat batu itu stuck dalam saluran kemih ya. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Sudah selesai slide-nya. Jadi pesannya protect your kidneys dan hidup lebih baik. Oke, ada yang kalian mau tanyakan, Dek? Nih, sudah hampir juga. Pas-pas waktunya, Dek. Ada yang mau ditanyakan? Ada aja yang tertidur. Susah karena kalau begini, kita tidak tatap muka ya. Jadi saya kayak bicara, saya lihat adik-adik semua. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, walaupun mengantuk, bisa ada yang tersimpan sedikit lah. Ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan tanggapan? Atau ada yang punya pengalaman, keluarga kah, atau siapa? Bisa satu pertanyaan ini. Atau ada yang mau berkomentar? Boleh. Kita diskusi saja, Dek. Ada, Ji? Atau ada? Ya, nggak usah malu-malu ya, tanya saja apa yang apa kita mau tanyakan. Ada yang mau bertanya? Mana ketua kelas, ketua blok? Tabeno. Bagaimana? Yasir? Membingungkan ke penjelasannya? Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, misalnya kalian nanti ada mau bertanya sesuatu, ya nanti aku kemudian teman-temannya kumpulkan pertanyaannya, nanti kirim ke sekretaris blog, nanti forward ke saya, ya. Ya, dulu juga waktu sudah pas-pas ya. Jadi ada terkendala jaringan. Nah, oke. Kita akhiri di kuliah kita yang ini, Dik. Masih ada kegiatan setelah ini, masih ada kuliahnya mungkin. Ya, oke deh ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik-adik semua. Ya, bermanfaat. Recording stopped. Recording in progress. Ya, lebih dan kurangnya saya Recording stopped. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, jaga kesehatan semua, tetap sehat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dokter. Saya Liv ya. Ya, assalamualaikum. Salam dok.